Saudara, saya masih ingat di awal bulan Desember tahun 2014 lalu, saya pernah satu pesawat dengan Presiden Jokowi ketika terbang ke Semarang. Lebih istimewa lagi ketika itu saya duduk kelas bisnis. Ya bukan apa-apa saudara, karena pada waktu itu kelas ekonomi fully book. Nah sedang Presiden justru duduk di kelas ekonomi di deretan paling belakang. Presiden beserta rombongan yang tidak seberapa banyak masuk ke dalam pesawat dari Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta paling akhir. Tentu saja ia harus melewati tempat di mana saya duduk, terus berjalan beriring ke bagian belakang. Nah ketika itu ada penjelasan resmi yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto bahwa dengan terbang menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi untuk satu titik kunjungan ke Semarang, Presiden bisa menghemat hingga 120 juta. Jika menggunakan pesawat kepresidenan dengan kapasitas penuh, maka negara harus membayar 160 sampai 170 juta. Sedang dengan pesawat kelas ekonomi hanya diperlukan biaya 40 juta saja. Dan dengan kebijakan seperti itu, di awal-awal kepemimpinan Jokowi pada tahun 2014, baru 2 pekan berjalan saja, kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi disebut telah berhasil melakukan penghematan anggaran negara, anggaran perjalanan dinas, rapat, dan sisinya itu hingga mencapai total 1 triliun rupiah. Nah, kala itu banyak pihak yang mengapresiasi karena penghematan seperti itu pastilah berkonotasi baik. Tapi saudara, benarkah penghematan cara seperti itu penting untuk dilakukan? Tidak adakah penghematan cara lain yang lebih esensial atau lebih penting? Nah saudara, saya kira kita harus mengatakan bahwa penghematan semacam itu adalah penghematan ala rumah tangga yang meski jumlah dana yang dihemat tampak besar, tapi sesungguhnya ada bentuk penghematan yang jauh lebih penting, dan tentu saja jika itu dilakukan, dana yang bakal diselamatkan akan jauh lebih besar. Penghematan ala apa itu atau cara apa itu? Saudara, mari kita ambil satu contoh saja, kasus pengelolaan tambang batu bara. Kita tahu bahwa melalui Undang-Undang Minerba tahun 2020, pemilik PKP 2B, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, bisa mendapatkan kepastian perpanjangan menjadi IUPK, operasi produksi dengan luasan semula. Nah, bila mengacu pada Undang-Undang Minerba lama tahun 2009, pemilik PKP 2B itu yang telah masa habis berlakunya harus mengembalikan kepada negara atau dilelang untuk diutamakan bagi UMN dan BUMD. Tapi ketentuan yang lebih mengedepankan kepentingan publik ini justru dihapus dan diganti dengan ketentuan baru tadi yang sangat jelas lebih mengutamakan pemilik PKP 2B, yang tak lain adalah para pengusaha besar yang hampir seluruhnya terhubung dengan kekuatan politik mutakhir negeri ini. Hebatnya lagi saudara, perpanjangan izin itu bahkan diberikan secara otomatis, nyaris tanpa evaluasi karena dibubui kata diberikan jaminan perpanjangan, diberikan jaminan. Perpanjangan 2 kali 10 dengan opsi 2 kali 10 lagi, 10 tahun lagi. Jadi praktis bisa sampai 40 tahun. Sementara pada aturan sebelumnya itu hanya digunakan diksi dapat diperpanjang. Artinya bisa diperpanjang, bisa juga tidak. Nah, ketentuan baru ini tentu saja sangat aneh. Bagaimana bisa DPR yang hakikatnya adalah wakil rakyat justru bertindak merugikan rakyat yang diwakilinya itu? Padahal potensi tambang batu bara yang dikuasai oleh 7 pemilik PKP 2B itu luasnya mencapai hampir 180.000 hektar. Ya, itu sangat luas, potensinya mencapai 20,7 miliar ton. Jika diasumsikan nilai kalori rata-rata dalam 40.000 kilokalori per gram, nilai jualnya itu $75 per ton, maka dengan nilai tukar 14.000, nilai asetnya itu 13.000 triliun. Nah, fakta sekarang harga batu bara bisa mencapai lebih dari 350 US dollar atau 5 kali lipat. Maka potensi ladang batu bara tadi itu bisa mencapai lebih dari 60.000 triliun rupiah. Nah, saudara, bukankah dengan potensi sebesar itu bila dikelola dengan baik oleh negara, hasilnya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat? Mengapa malah diserahkan kepada perusahaan swasta? Lebih tidak masuk akal lagi, ya, pemilik PKP 2B itu melalui Undang-Undang Omnibus juga mendapatkan tambahan keistimewaan berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Coba pikirkan, apa yang didapat negara dengan royalti 0% itu? Nah, disinilah saudara, andai semua sumber daya alam yang demikian besar kandungannya itu seperti batu bara tadi dikelola oleh negara dengan sepenuhnya bagi kesehatan rakyat, tentu akan didapat penghematan yang nilainya bukan hanya triliunan rupiah seperti naik pesawat kelas ekonomi tadi, tapi ratusan bahkan ribuan triliun rupiah. Nah, disinilah mestinya rezim itu bekerja. Bukan dengan bergaya naik pesawat biasa supaya berhemat ratusan juta, itu pun hanya sesaat. Karena setelah itu tidak ada lagi. Jadi ini hanya demi pencitraan semata, sementara waktu yang sama membuat kebijakan yang justru berakibat terbuangnya ribuan triliun rupiah dari kantong negara
dinikmati oleh segelintir pengusaha yang dekat dengan penguasa. Jadi gimana? Adakah di antara saudara yang punya pandangan yang sama? Tulis di kolom komen. Demikian.